Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Selamat datang di channel ini. Terima kasih untuk kamu yang sudah klik video ini ya. Ini adalah pembacaan dengan tema karir, cinta, dan keuangan kamu. Seperti biasanya kita ambil di awal tahun ya, di 3 bulan pertama, yaitu Januari, Februari, dan Maret. Bagaimana tentang karir kamu, percintaan kamu, dan keuangan kamu di 3 bulan pertama? Saya harapkan kamu paham karena ini adalah general reading. Intinya ini tidak akan bisa 100% resonate. Kamu ambil saja sebagai guidance, atau memang jika salah satunya adalah energi kamu dan energinya baik, silakan diaminkan. Januari, Februari, dan Maret untuk karir, cinta, dan keuangan. Karir, untuk cinta dan keuangan atau kekayaan. Kita akan lihat sama-sama ya bagaimana untuk Pisces di sini. Ini bisa saja vice versa, bisa kebolak-balik. Bisa yang Maret untuk Januari, Januari untuk yang Februari, dan seterusnya. Bisa energi Pisces yang kamu, bisa juga Pisces di luar sana, atau bahkan yang sedang melototin Pisces. Baiklah, general reading dengan energi kolektif, kita langsung saja mulai. Pisces di karir, cinta, dan keuangan untuk Januari, Februari, dan Maret. Kita baca untuk Januari dulu. Karir, cinta, uang. Pisces. Kamu punya Three of Pentacles. Lalu ada Ace of Swords dan The Tower. Oke. Kalau kita bicara soal karirnya dulu. Di sini ada Three of Pentacles. Ini adalah tentang usaha, tentang kerja tim, tentang sebuah pembuktian. Pisces di Januari sepertinya untuk karir kamu akan membangun sesuatu ya. Membangun kepercayaan. Apakah itu kepercayaan diri kamu? Kepercayaan dari tempat kamu bekerja, atau mungkin kepercayaan dari orang lain. Kamu ingin menunjukkan kualitas di sini, tetapi kamu sedang berproses. Jangan khawatir, kamu juga punya tim yang solid jika ini terkait dengan kerja tim di sebuah kantor atau di sebuah usaha, begitu ya. Dengan adanya Three of Pentacles. Kita klarifikasi satu kartu. The Chariot, perubahan. Ya. Tentang perjalanan, tentang proses, tentang perubahan, urusan karir yang akan kamu alami Januari. Beberapa di antara Pisces mungkin perlu melakukan perjalanan jauh ya, perjalanan yang terkait dengan bisnis, terkait dengan pekerjaan, atau untuk peningkatan karir. Saya lihat begitu. Kalau di bulan Januari ini di urusan cinta, saya melihat dengan adanya Ace of Swords, ada seseorang yang datang untuk membuka komunikasi. Ada komunikasi yang berusaha untuk dibangun di sini, ya. Komunikasi yang sudah lama terputus, komunikasi yang selama ini kurang begitu lancar. Akhirnya Pisces bisa mendapatkan kabar atau komunikasi dari seseorang. Bahkan Pisces juga di urusan percintaan ini saya lihat bisa saja kamu yang mengawali komunikasi. Ada King of Swords. Komunikasi datang dari seseorang yang lebih dewasa, yang lebih mature. Orang yang cukup cerdas, orang yang punya wibawa. Ini bisa energi kamu, bisa juga energi seseorang yang akan membuka komunikasinya dengan kamu. Setelah dipikir-pikir, komunikasi kalian yang tidak berjalan lancar itu akhirnya bisa tersambung kembali. Dan saya lihat komunikasi ini lebih terkait pada rencana, ya, terkait pada rencana. Rencana seperti apa yang dimaksud? Ya, mungkin membicarakan tentang apa yang akan dilakukan ke depannya, apa yang ingin dilanjutkan atau tidak sebuah hubungannya, atau mungkin hal-hal yang lain yang terkait dengan planning. Itu urusan cinta di Januari untuk Pisces. Sementara kalau kita bicara soal kekayaan atau keuangan, ada kebiasaan-kebiasaan di bulan Januari yang mungkin saja akan kamu selesaikan. Kita coba lihat. Ya, ada Eight of Pentacles. Ini tentang proses
Sepertinya soal keuangan mungkin ada tagihan atau kewajiban atau apapun yang berkaitan dengan hutang, tanggungan akan selesai dan lunas di bulan Januari. Tetapi dengan Eight of Pentacles, kamu berusaha untuk mengumpulkan lagi mulai dari awal. Mungkin saja kamu berusaha untuk kerja lembur, lebih teliti lagi, lebih berhati-hati lagi soal keuangan di sini yang saya lihat ya. Karena di periode sebelumnya mungkin Pisces kamu semacam membangun tagihan, tanggungan, atau besarlah tanggungan kamu, pengeluaran kamu cukup besar lah di periode-periode sebelumnya. Tetapi Januari saya lihat ada beberapa yang bisa terselesaikan, dan ini membuat kamu lebih berhati-hati dan lebih teliti lagi di urusan finansial atau keuangan kamu. Oke, kita lihat ada pesan apa lagi untuk periode Januari buat Pisces di sini soal karir, cinta, dan keuangannya. Pisces, karir, cinta, dan keuangan. Ada Owl. Selanjutnya ada Horsehoe. Dan yang terakhir ada Kangaroo. Wow, energi Pisces di bulan Januari, kamu akan mendapatkan masukan atau akan mendapatkan advice, saran dari orang lain, yang dimana orang ini memang orang yang sudah mature, sudah bijaksana, orang yang berwibawa. Ya mungkin ini terkait komunikasi. Ini bisa saja pasangan kamu juga, calon pasangan kamu juga, yang dia akan memberikan saran-saran bagus untuk kehidupan kamu Pisces. Kemudian ada good luck, ada semacam keberuntungan yang udah ada di depan mata Pisces di bulan Januari. Dengan unsettled times, need plan ahead, kamu butuh untuk merencanakan sesuatu. Ya, saya bilang tadi ini terkait rencana ya, terkait rencana. Kalau tentang keuangan berarti kamu perlu merencanakan keuangan kamu. Oke. Final message untuk Januari Pisces. Final message Januari Pisces. Determining the circumstances. Saya melihat pemikiran yang bijak, komunikasi yang bagus, perencanaan-perencanaan ini akan bisa menentukan keadaan kamu selanjutnya. Mungkin bulan berikutnya. Kita coba lihat untuk menuju bulan Februari. Oke, kita lihat ya. Di bulan Februari bagaimana tentang karir, cinta, dan keuangan atau kekayaannya Pisces. Karir, cinta, keuangan Pisces di Februari dulu. Yang pertama ada energi King of Swords. Kamu juga punya The Emperor. Dan ada Six of Wands. Wow. Oke, di urusan pekerjaan, karir, Februari, yang saya lihat di sini adalah sosok yang punya wewenang. Sosok yang harus bisa memutuskan segala sesuatu dengan bijaksana, harus berpikir logis, dan bisa menentukan plan dan menentukan keputusan. Kira-kira apa yang harus dilakukan terkait pekerjaan, ya, harus benar-benar bijak, dipikir secara matang, dipikir secara dewasa. Jangan terlalu terburu-buru mengambil keputusan di bulan Februari untuk urusan karir. Kita coba lihat. Ya, Wheel of the Year. Karena ini semacam roda takdir ya. Roda itu berputar. Saya melihat karirnya Pisces di sini bagus. Ada hal-hal yang bagus yang akan didapatkan di periode Februari, asalkan kamu bisa menentukan langkah dengan bijaksana. Oke, menentukan keputusan, mengambil keputusan dengan bijaksana. Itu di karir. Di urusan cinta, saya melihat di sini ada sosok yang cukup mendominasi ya. Mendominasi dalam arti ini bisa saja sosok yang pengennya ngatur, pengennya didengerin, ego di sini yang berperan. Kita coba cek satu kartu. Here, Four of Cups. Oke. Sudah terlalu lama diabaikan urusan percintaan Pisces. Yang ketarik di sini adalah Pisces, kamu mungkin terlalu fokus dengan sesuatu sehingga kamu ngerasa kalau nggak kamu peduliin ya, pasangan kamu kayaknya
ngerasa diabaikan, atau justru di sini untuk Pisces yang single, kamu terlalu fokus untuk mengejar sesuatu, entah ini karir, entah ini hal yang lain di aspek kehidupan kamu, sehingga kamu tidak terlalu mempedulikan soal hubungan, soal asmara atau percintaan. Dengan adanya The Emperor di sini, ego kamu yang berperan. Kamu sangat selektif jika belum berpasangan, kamu sangat selektif untuk menentukan calon, menentukan seseorang, nggak asal pilih, nggak sembarangan gitu ya. Tetapi jika kamu sudah berpasangan di urusan cinta ini, ada beberapa Pisces yang terlalu sibuk dengan pencapaiannya, terlalu sibuk dengan hal yang lainnya, sehingga ada yang merasa diabaikan. Sama-sama egois, komunikasinya kurang nih saya lihat kalau yang berpasangan di bulan Februari. Oke. Bagaimana dengan kekayaannya? Keuangan Pisces di Februari, di sini ada Six of Wands. Kalau kita bicara soal Six of Wands, ini adalah pencapaian, dan benar, Six of Wands di sini dengan muncul Nine of Pentacles, ini adalah sebuah hal yang bisa dibilang cukup menyenangkan di posisi kekayaan atau keuangannya. Sangat lancar, sangat bisa beli sesuatu, beli banyak hal, sangat bebas gitu, karena Nine of Pentacles ini adalah kemandirian secara finansial. Ada pencapaian, kesuksesan, mungkin akan ada berbagai rejeki keuangan yang datang dari berbagai arah gitu ya. Yang ini bisa membuat kamu membeli sesuatu yang kamu inginkan. Entah kamu mau beli aset baru, mau beli tanah, mau beli mobil, mau beli memperbaiki rumah, atau apapun bisa kamu lakukan, karena lagi kaya raya nih Pisces di Februari untuk keuangannya. Apalagi untuk Pisces, pesannya di Februari, Pisces ada Claw, lalu ada Fire, dan di sini ada Inkpot. Berhati-hatilah ya dengan mengambil keputusan apapun di bulan Februari. Ketika kamu memang dituntut untuk mengambil keputusan, diminta untuk lebih berhati-hati, karena ada faktor-faktor resiko. Mungkin ini terkait dengan karir tadi ya, di pekerjaan juga. Dengan adanya fire atau strong emotion, passionate love or hate, nah ini dia. Bisa saja beberapa Pisces yang single ini memang nggak pengen berurusan dengan cinta karena udah skeptis begitu ya, udah benci banget dengan yang namanya cinta. Tetapi untuk yang berpasangan, di sini bisa saja dengan adanya fire, di sini akan ada emosi, akan ada semacam ego, nggak mau berkomunikasi kayak gitu, karena merasa diabaikan. Ada yang merasa diabaikan, tetapi ada yang merasa ingin mendominasi, terlalu mendominasi. Jadi ada mungkin pertengkaran-pertengkaran kecil ya untuk yang berpasangan. Sementara itu juga ada pesan problems to be resolved. Permasalahan ini akan terselesaikan, akan mendapatkan solusi. Hal-hal yang awalnya mungkin susah untuk diselesaikan di bulan Februari, Pisces akan bisa diselesaikan. Final message ada it will work out soon. Nah, ini akan bisa diselesaikan di bulan Februari itu juga dengan segera, nggak usah nunggu lama. Oke, Januari, Februari, dan sekarang kita beralih ke bulan berikutnya, yaitu March. Ini karir, cinta, dan keuangan Pisces. Kartu yang pertama ada Nine of Pentacles. Berikutnya ada The Sun dan Four of Cups. Oke. Di urusan karir ada value yang akan kamu dapatkan di periode bulan Maret ya, Pisces. Value ini mungkin kamu ingin membuka usaha sendiri, kamu ingin mandiri, kamu ingin menunjukkan bahwa kamu bisa menuntaskan pekerjaan, target yang ditetapkan oleh perusahaan, atau kamu ingin bisa menguasai divisi tertentu. Saya merasakan di sini ada beberapa Pisces yang akan ditunjuk atau diberikan kepercayaan untuk ngatur, untuk ya semacam menguasai divisi tertentu. Kita coba lihat value yang kamu dapatkan. Iya benar, Queen of Swords, memimpin. Ada Pisces di urusan karir
yang mungkin akan mendapatkan promosi, jadi pemimpin juga. Di soal cinta atau hubungan ada the sun, yang sudah pasti ini adalah tentang kebahagiaan tertinggi di relationship, hubungan asmara. King of Wands, semakin kuat perasaan satu sama lain untuk yang berpasangan. Dan jika belum berpasangan, masih single, saya merasakan ada seseorang yang datang yang lebih mapan, yang cukup mapan, yang sesuai dengan kriteria kamu di bulan Maret ya, Pisces. Sementara itu soal keuangan ada Four of Cups. Saya merasakan di sini ada sesuatu yang agak sedikit stuck ya, tetapi kita coba lihat klarifikasi kartunya tentang apa ini. Oke, Five of Wands. Ya, konflik. Saya lihat di bulan Maret untuk keuangan kamu, mungkin kamu akan menemukan konflik. Semacam kamu bingung yang mana dulu nih yang harus dipenuhi karena beberapa hal, mungkin tanggungan, mungkin juga antara income dan outcome ini masih belum stabil, belum seimbang atau bahkan stuck. Ada pengeluaran tambahan yang bikin kamu agak sedikit bingung, sedikit bimbang gitu ya. Kira-kira yang mana nih yang akan didahulukan? Ada semacam konflik. Pengeluaran tambahan di bulan Maret, waspada dengan itu ya. Pisces, kita lihat pesan apa lagi untuk kamu di periode bulan Maret. Kartu yang pertama ada Bell, oke. Ada Flute, dan yang terakhir ada Handshake. Wow, sebuah keabsahan. Jadi kamu akan dinobatkan, kamu akan diperkenalkan. Announcement ini kamu akan diumumkan menjadi ya mungkin tadi ya promosi di kerjaan, promosi di bisnis. Kamu akan menjadi seorang pemimpin, mungkin kamu diangkat jadi kepala divisi atau mungkin manajer atau apapun. Dengan adanya Flute, disappointment in a friend or lovers. Saya lihat di sini ada beberapa teman yang mungkin tidak akan sesuai dengan kamu. Ada ketidakcocokan, ada semacam sedikit perselisihan pro dan kontra. Ya mungkin bisa terkait di pekerjaan. Hati-hati, mungkin teman kamu tidak seperti yang kamu lihat begitu ya. Kamu akan kecewa dengan teman atau mungkin dengan ya seseorang yang selama ini kamu percaya, bisa begitu. Dan dengan adanya handshake, a meeting with a stranger could be important. Ini nanti kamu akan bertemu dengan seseorang yang mungkin penting ya di bulan Maret ini. Bisa saja ini calon jodoh kamu, bisa saja yang awalnya kamu ini bertemu dengan seseorang di luar, orang baru yang urusan kerjaan ternyata dia ada rasa suka sama kamu. Ya itulah sebuah kesepakatan, pertemuan dengan orang baru, orang asing yang cukup penting. Final message untuk Pisces. You can carve something out. Ini adalah pesannya untuk bulan Maret. Ada hasil yang akan kamu raih, kamu capai di periode bulan Maret. Menghasilkan sesuatu di sini, membuat karya, atau mungkin menemukan sesuatu di periode bulan Maret. Baiklah, saya rasa cukup ya. Ini sudah sangat detail dan sangat jelas. Semoga ini bisa menjadi kisi-kisi atau bisa menjadi clue kamu untuk menjalani awal tahun. Jangan lupa di like video ini, subscribe untuk yang baru mampir. Jangan lupa juga dikasih apresiasi, super thanks kalau kamu memang merasa terbantu. Bye-bye.